Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan mendasar. Apa sesungguhnya Shenyang FC-31, yang juga sering dijuluki sebagai Falcon? Ini bukan sekadar pesawat tempur biasa. Ini adalah sebuah pernyataan, sebuah deklarasi ambisi dari Tiongkok di panggung teknologi militer global, sebuah arena yang selama ini didominasi oleh kekuatan barat, terutama Amerika Serikat. FC-31 adalah jet tempur generasi kelima dikembangkan secara mandiri. Setiap proyek besar lahir dari sebuah ambisi. Begitu pula dengan FC-31. Sejarah pengembangannya adalah cerminan dari keinginan kuat Tiongkok untuk tidak lagi bergantung pada teknologi militer asing. Proyek ini dimulai sebagai inisiatif swasta oleh Shenyang Aircraft Corporation, bagian dari Aviation Industry Corporation of China. Ini adalah sebuah langkah yang tidak biasa dalam sistem industri pertahanan Tiongkok yang biasanya sangat terpusat dan dikendalikan negara. Pendanaan mandiri ini menunjukkan adanya keyakinan internal bahwa ada celah pasar yang bisa diisi di dalam negeri, di luar negeri, untuk sebuah jet tempur generasi kelima yang lebih terjangkau. Perjalanan FC-31 secara resmi dimulai sekitar awal tahun 2010-an. Tujuannya adalah menciptakan alternatif yang lebih ringan dan lebih murah dari Chengdu J-20 Mighty Dragon. Mari kita bedah lebih dalam. Apa saja kelebihan utama yang ditawarkan oleh Shenyang FC-31? Poin pertama dan yang paling sering dibicarakan tentu saja adalah teknologi silumannya. Desain badan pesawat ini secara sengaja dibuat untuk meminimalkan pantulan gelombang radar. Lihat saja bentuknya yang bersudut, sayap trapesium campuran, dan ekor kembar yang miring keluar. Semua itu bukan sekadar estetika, melainkan perhitungan fisika yang rumit untuk menyebarkan dan menyerap energi radar. Ditambah lagi dengan penggunaan lapisan material penyerap radar di sekujur tubuhnya, FC-31 dirancang untuk menjadi hantu di layar radar musuh, sebuah keunggulan taktis yang sangat vital. Keunggulan kedua terletak pada sistem avionik dan sensor modern yang diusungnya. Meskipun detail spesifiknya masih dirahasiakan, para analis meyakini FC-31 dilengkapi dengan radar Active Electronically Scanned Array atau AEA. Radar jenis ini mampu melacak banyak target secara bersamaan dengan presisi tinggi. Namun, tidak ada teknologi yang sempurna. Di balik semua keunggulannya, FC-31 juga menghadapi sejumlah kekurangan dan tantangan serius yang tidak bisa diabaikan. Salah satu tanda tanya terbesar dan paling krusial adalah performa mesinnya. Versi awal FC-31 diketahui menggunakan mesin RD-93 buatan Rusia, yang merupakan turunan dari mesin yang digunakan oleh MiG-29. Mesin ini dianggap kurang bertenaga. Mesin ini menghasilkan banyak asap yang bisa membuat pesawat lebih mudah terdeteksi secara visual. Mesin ini tidak dirancang secara spesifik untuk jet tempur siluman. Ketergantungan pada mesin asing ini menjadi titik lemah yang signifikan. Tiongkok memang sedang bekerja keras mengembangkan mesin domestik pengganti, yaitu WS-12, dan varian yang lebih canggih WS-19. Namun, pengembangan mesin jet performa tinggi adalah salah satu tantangan rekayasa paling sulit di dunia. Mencapai tingkat keandalan, efisiensi, dan daya dorong yang setara dengan mesin buatan barat seperti Pratt & Whitney, F-35, membutuhkan waktu puluhan tahun riset dan pengalaman. Hingga Tiongkok benar-benar bisa memproduksi massal mesin jet canggih yang andal, performa FC-31 akan selalu berada di bawah bayang-bayang keraguan. Ketika kita berbicara tentang jet tempur generasi kelima, perbandingan dengan Lockheed Martin F-35 Lightning II menjadi tak terelakkan. F-35 adalah standar emas. Dalam duel di atas kertas ini, FC-31 menawarkan beberapa keunggulan konseptual. Desain mesin gandanya memberikan teoretis kecepatan dan kelincahan lebih baik untuk dogfight dibandingkan F-35 yang bermesin tunggal. Beberapa analis, aerodinamika FC-31 lebih dioptimalkan untuk superioritas udara, sementara F-35 lebih fokus pada serangan darat dan intelijen. Keunggulan utama F-35, fusi sensor dan kesadaran situasional. F-35 digambarkan sebagai komputer terbang yang mengumpulkan data dari berbagai sensor, radar, IOTS, sistem peringatan rudal, yang juga dari platform lain di darat, laut, udara. FC-31 punya jejak radar rendah, tetapi kemungkinan belum setara F-35, terutama existing acute. Bagaimana pasar internasional merespons kehadiran FC-31? Penerimaannya sejauh ini bisa digambarkan sebagai sebuah cerita yang campur aduk penuh dengan minat sekaligus keraguan. Negara pertama yang sering disebut sebagai calon pelanggan potensial adalah Pakistan. Pakistan sebagai sekutu strategis dan pengguna JF-17.
Kepala Staf Angkatan Udara Pakistan menyatakan niat mengakuisisi FC-31. Di luar Pakistan, beberapa negara di Timur Tengah dan Asia Tenggara menunjukkan minat Iran, Mesir, Arab Saudi. Namun banyak negara bersikap skeptis dan berpaling. Mereka terikat pada ekosistem pertahanan AS dan F-35. Jadi, setelah menimbang semua fakta, kelebihan, dan kekurangannya, di manakah posisi Shenyang FC-31 di panggung dunia? Apakah ia benar-benar mampu menjadi pesaing kuat? Jawabannya tidak sederhana, tidak hitam atau putih. FC-31 adalah sebuah pesawat yang penuh dengan potensi sekaligus dibayangi oleh tantangan yang nyata. Ia adalah simbol yang kuat dari kebangkitan teknologi Tiongkok, sebuah bukti bahwa negara itu kini mampu merancang dan membangun perangkat keras militer yang sangat kompleks. Sebuah pencapaian yang patut diakui dan tidak bisa diremehkan oleh siapapun. Keberhasilan FC-31 tidak akan diukur dari apakah ia bisa mengalahkan F-35 dalam pertarungan 1 lawan 1. Itu adalah metrik yang terlalu sempit. Sebaliknya, keberhasilannya akan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengisi ceruk pasar strategis pasar untuk negara-negara yang menginginkan kapabilitas generasi kelima tanpa harus terikat pada ekosistem pertahanan Amerika Serikat dan tanpa harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Dalam peran ini, sebagai alternatif yang cukup baik dan terjangkau, FC-31 memiliki peluang sukses yang sangat nyata dan tidak boleh diabaikan. Namun, jalan di depan masih panjang dan terjal. Tantangan terbesar tetap pada penyempurnaan teknologi inti, mesin jet yang andal dan kuat, pengembangan perangkat lunak fusi sensor yang canggih. Tanpa penguasaan dua elemen ini, FC-31 akan selamanya menjadi generasi 4,5 yang berpenampilan seperti generasi kelima. Keberhasilan adopsi oleh Angkatan Laut Tiongkok sebagai J-35 adalah langkah krusial. Dunia kini harus memperhitungkan kehadiran sang Gear Falcon dari timur.